Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Asiers, saya Khofifah Aisyah Hamini. Di sekolah sering disapa Miss Viva. Saya mengajar bahasa Indonesia. Ya, background pendidikan saya lulusan S1 Sastra Indonesia dan melanjutkan pendidikan S2 di bidang linguistik. Jadi saya memang fokusnya itu di bidang kebahasaan, baik di mikrolinguistik maupun makrolinguistik. Nah, selain itu, saya juga telah menyelesaikan program pendidikan profesi guru. Jadi secara teori insya Allah saya sudah punya fondasinya, dan secara praktik pengajaran pun insya Allah sudah tersertifikasi. Saya mengajar di International Islamic Education Council yang lingkungannya itu boarding school, lumayan unik karena saya bertemu dengan siswa dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi saya merasa tertantang juga untuk menyiapkan bahan ajar yang relatable dengan mereka dari backgroundnya masing-masing. Dalam hal itu, saya pun merasa terlatih untuk menjadi seorang pendidik yang adaptif. Tidak dapat kita pungkiri bahwa siswa-siswa kita merupakan anak-anak Gen Alpha, di mana mereka itu termasuk digital native sejati. Bagi mereka, laptop itu bukan lagi hanya sekedar barang biasa, tetapi sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Jadi pendekatan yang saya gunakan itu justru tidak menjauhkan mereka dari teknologi termasuk laptop tersebut, tetapi mengajak mereka untuk mendefinisikan ulang laptop itu di dalam kelas gunanya apa gitu. Jadi saya menekankan kepada mereka, laptop harus bisa menjadikan kalian sebagai pencipta atau kreator, bukan sebagai sekedar pengguna atau konsumer. Jadi ada dua strategi yang saya gunakan biasanya di dalam kelas. Yang pertama, laptop sebagai power tool kreativitas. Jadi laptop itu digunakan hanya kalau sedang melakukan sesuatu yang levelnya itu high level gitu. Misalnya membuat naskah drama dan memproduksinya. Kemudian di sesi tertentu saya juga akan menerapkan the screen off moment. Jadi saya menerapkan batasan yang jelas gitu. Ada kalanya kita menggunakan laptop dan ada kalanya kita menutup screen tersebut. Jadi dengan pendekatan seperti itu mereka paham bahwa ide brilian itu justru munculnya dari kepala mereka sendiri, bukan dari laptop itu gitu. Iya, betul sekali, siswa kita yang bernama Anissa Zahra di TKA sebelumnya itu mendapatkan nilai sempurna yaitu 100 dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Tipsnya itu justru tidak memberikan mereka soal sampai bosan, tapi dengan menggunakan metode HOTS atau Higher Order Thinking Skills, yang mana kita fokus ke polanya. Jadi daripada menyuruh mereka untuk menghafal aturan bahasa, menghafal teori-teori dalam soal, saya mengajak mereka untuk memahami logika di balik soal tersebut. Kemudian secara personalisasi, saya akan mencoba untuk memetakan kelemahan dari setiap siswa. Jadi apabila saya melihat siswa tersebut sudah paham di konsep, saya akan menantang dia dengan memberikan soal yang lebih kompleks. Dan yang terakhir adalah kepercayaan diri. Tidak jarang siswa yang mendapatkan nilai 100 itu justru karena dia merasa nyaman dengan materi yang dia pelajari. Jadi saya akan mencoba dengan berbagai strategi menjadikan bahasa Indonesia itu adalah pelajaran yang menggembirakan. Sehingga ketika mereka ujian, mereka mengerjakannya dengan senang, bukan tertekan. Jadi, kita harus memahami bahwa bahasa itu tidak hanya sekedar alat komunikasi, tetapi cara kita memahami dunia juga. Jadi ketika kamu sedang belajar bahasa, sebenarnya kamu sedang memperluas cara berpikirmu. Terima kasih.